3, 2, 1, go. Selanjutnya, istilah yang keenam yaitu subjek pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Ya, yang termasuk subjek PBBP 2 di sini yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan dengan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan yang dimilikinya. Contoh-contoh yang termasuk subjek pajak PBBP 2 yaitu individu pribadi, badan hukum, pemegang hak atas tanah, dan pemilik bangunan. Di mana individu pribadi itu contohnya seorang pemilik rumah tinggal di perkotaan atau di desa. Ya. Kemudian badan hukum di sini seperti perkantoran, pabrik atau gudang di daerah perdesaan maupun di perkotaan. Nah, kemudian pemegang hak atas tanah, misalkan seorang penyewa tanah yang membangun bangunan di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain. Subjek pajak di sini dikenakan pajak berdasarkan nilai bumi dan bangunan yang mereka miliki. Jadi besaran pajak di sini diatur oleh peraturan pemerintah setempat dan dapat bervariasi tergantung nilai properti dan lokasinya. Jadi di sini pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Selanjutnya teman-teman, istilah yang ketujuh yaitu wajib pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau disingkat PBB. Nah, wajib pajak di sini adalah orang pribadi maupun badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan. Jadi setiap wajib pajak dikenakan kewajibannya untuk membayar pajak. Selanjutnya istilah yang ke-8 itu badan. Badan adalah kumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Ya, yang termasuk badan di sini yaitu perseroan terbatas, BUMN, BUMD dan sebagainya. Objek pajak perairan yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Contoh penerapan dalam objek ini yaitu pertama laut wilayah Indonesia. Ya, ini mencakup sekitar pulau-pulau Indonesia, sekitar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Jadi semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan penggunaan sumber daya laut di wilayah ini seperti penangkapan ikan, pengeboran minyak dan gas, eksploitasi laut dapat dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia. Contoh konsep yang kedua yaitu perairan pedalaman Indonesia. Seperti jika ada perusahaan yang menggunakan perairan sungai di Indonesia untuk transportasi atau keperluan industri, aktivitas ini dapat tunduk pada pajak yang berlaku di negara tersebut. Nah, teman-teman, pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki yurisdiksi untuk mengenakan pajak atas aktivitas yang terjadi di perairan ini yang dapat berkontribusi pada pendapatan negara dan pembiayaan berbagai proyek dan layanan pemerintah. Yang ke-10 yaitu objek pajak khusus. Ya. Objek pajak khusus merupakan objek pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus, baik ditinjau dari segi bentuk, material maupun keberadaannya. Memiliki arti yang khusus, misalkan jalan tol, pelabuhan laut, lapangan golf, industri semen, pertambangan, tempat rekreasi dan sebagainya.